pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat sering terjadi pemadaman, seratusan orang di Kabupaten Berau mendatangi kantor PLN di Tanjung Redep. Kemunculan kabut asap di Tarakan menyebabkan warga khawatir dan resah. Kreativitas usaha kecil di Balikpapan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kabut asap tipis yang terlihat beberapa hari terakhir ini menyebabkan warga Tarakan mulai diliputi keresahan. Mereka khawatir kabut tersebut akan semakin menebal dan menghambat aktivitasnya. Meski kabutnya masih tipis, namun warga mulai merasa terganggu. Untuk mencegah sesak nafas, mereka mulai membeli masker. Sejumlah warga lainnya juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk saat ini merasakan tidak ada kabut asap di Tarakan? Iya, mulai dari kemarin-kemarin, apalagi tadi pagi tuh kabutnya agak tebal ya. Jadi kayak kalau keluar tuh kayak mata tuh agak perih. Terus tuh ini juga agak sesak-sesak sedikit lah waktu ini baru mau pergi beli masker ke apotik nih. Ya, dari tadi pagi sudah berkabut, sudah agak tebal gitu. Kemarin ada cuma nggak terlalu, tapi hari ini kayaknya tebal banget gitu. Sejauh ini warga tidak mengetahui asal-muasal kabut tersebut. Mereka berharap hujan segera turun agar kabut bisa segera hilang. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Utara menilai kabut asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan dampak dari pembakaran hutan dan lahan. Hasil pantauan dari citra satelit, daerah yang terdapat titik panas atau hotspot adalah Nunukan, Malinau, dan Bulungan. Selain itu, kabut tersebut kiriman dari beberapa provinsi lain yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Asap yang diduga hasil pembakaran hutan dan lahan itu berada di Tarakan akibat terbawa oleh hembusan angin. Kualitas udara ada peningkatan, semakin meningkat, ini semakin tidak bagus ya. Hasil dari pantauan citra satelit ya, bahwa angin ini berhembus dari arah ekuator ke utara ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir hotspot ini muncul bukan hanya di Kalimantan Utara, tapi juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sehingga ini juga merupakan gabungan ya, dari dampaknya ya. Selain hotspot yang di Kalimantan Utara juga ada sedikit dampak dari hotspot yang muncul di Kalimantan Timur ya, ataupun Kalimantan Tengah, karena anginnya mengarah ke kita. Namun selama ini kalau di Tarakan, karena Tarakan ini agak sedikit menjorok ke laut ya, jadi relatif lebih aman ya dari dampak hotspot ini. Meski kabut asap mulai terlihat, namun masih dinilai aman dan jarak pandang juga masih dalam batas normal. Keamanan jarak panjang ini pun berlaku juga untuk penerbangan dari dan ke Bandara Juwata. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas dari unit pelaksana tugas laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Tarakan ini Rabu siang mulai memasang alat pengukur kualitas udara. Ini dilakukan menyusul kabut asap tipis yang menyelimuti udara. Dengan maksud agar kualitas udara di Tarakan secepatnya bisa diketahui.
Kepala laboratorium menyatakan hasil dari pemantauan kualitas udara ini akan diketahui setelah 24 jam. Kualitas udara. Ini karena saat ini lagi diselimutin kabut asap ya di Ya Tarakan? benar. Sejak kapan pantauan dari daerah adanya kabut asapnya? Kemarin sih sudah, cuma kita tadi ada perintah untuk melakukan pemantauan, makanya kita pasang alat. Alat ini akan dipasang selama berapa lama? 24 jam. 24 jam. Untuk hasilnya sendiri? Besok, tadi kita start jam 10, mungkin besok lah jam 11, karena kita ada penghitungan. Ini kan dipasang filter setiap alatnya nih. Nanti ditimbang, tadi kan ditimbang dasarnya berapa, besok setelah ada partikel-partikel yang masuk di filter itu ditimbang lagi. Nah, nanti kita hitung selisih, nanti hitungannya besok baru keluar jam 11. Selama pemasangan, petugas akan terus memantau alat pengukur kualitas udara tersebut. Itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan selama pemantauan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Kalimarau, Kabupaten Berau mengingatkan para nelayan agar lebih berhati-hati dan waspada menyusul adanya potensi gelombang tinggi di daerah tersebut. Perakirawan BMKG Berau menyatakan potensi gelombang tersebut merupakan dampak dari musim kemarau yang terjadi saat ini. Diperkirakan tinggi gelombang di perairan Berau ini antara 0,75 meter hingga 1,5 meter. Situasi tersebut terjadi hingga beberapa hari. Itu kalau di modelnya memang di sini setelah kami cek dan kami prediksikan ada potensi peningkatan tinggi gelombang Mas di beberapa hari ke depan. Karena juga memang selain dipengaruhi oleh musim kemarau dan angin yang kencang, itu bisa mengakibatkan gelombang yang berkisar dari 0,75 hingga 1,5 meter. Mungkin himbauan untuk masyarakat di wilayah Berau agar lebih berhati-hati, terutama yang berada di wilayah pesisir yang pekerjaannya melaut, mungkin harap berhati-hati karena ada potensi gelombang yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Perairan Berau termasuk daerah ramai. Ini karena beberapa permukiman berada di perairan seperti Pulau Maratua, Derawan, dan beberapa kawasan lainnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.